ketemu lagi di cerita Oi. Kali ini cerita Oi akan berbagi cara menanam tanaman di lahan sempit. Meskipun demikian, lahan sempit kamu akan tetap terlihat cantik dan estetik. Nah, caranya gimana? Sebelum teman-teman lanjut, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Dan setelah itu, jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan share juga buat teman-teman yang lain sehingga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Oke, kalau gitu yuk kita lihat cara buatnya seperti apa, alat dan bahan yang diperlukan. Bahan pertama, kita perlu papan ukuran 80 x 9, tetapi ukuran ini bisa menyesuaikan ya. Kita juga butuh papan kecil dan balok kecil yang nanti akan disesuaikan dengan panjang papan utama. Lalu kita butuh paku untuk menguatkan setiap alas papan, dan kita juga butuh tali rafia untuk menggantung, dan teman-teman boleh menggunakan vernis pada hasil akhir dari papan tersebut. Jika pot tanaman agak berat, maka rak gantung ini memerlukan penguat tambahan, yaitu menggunakan plat besi siku segitiga. Oke, sekarang cara membuat. Setelah semua bahan tersedia sesuai ukuran, yang pertama, letakkan balok kecil pada ujung papan yang akan digunakan. Lalu kemudian ukurlah dan tandain bagian tersebut untuk bisa mengukur berapa jarak antar papan pertama kepada papan kedua dan papan ketiga. Untuk teman-teman ketahui, saat ini saya menggunakan papan dengan ukuran 80 x 9 sebanyak 2 lembar. Jadi totalnya 80 dikali 18. Nah, karena ukurannya pendek, maka saya hanya akan membuat 3 papan alas untuk meletakkan bunga saya. Setelah selesai mengukur, lakukan pemasangan balok kecil tersebut pada ujung papan dan lakukan hal yang sama pada ujung papan lainnya. Nah, sekarang kalau kedua ujungnya telah terpasang, mulai deh kita mengukur berapa jarak yang akan kita berikan pada setiap alas papannya. Nah, untuk papan kayu yang saya gunakan dengan ukuran 80 x 18 cm ini, saya menggunakan jarak 20 cm atau 21 cm dari jarak alas papan pertama kepada alas papan kedua dan alas papan kedua kepada alas papan ketiga. Selanjutnya, saya akan memaku alas papan kepada balok kecil dan seterusnya. Hasil ini akan dipakukan kepada papan induk untuk menjadi sebuah rak. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal selanjutnya saya memakukan balok kecil kepada papan utama sehingga alas papan menjadi lebih kuat. Langkah berikutnya, balok kecil akan saya pakukan di atas alas papan sehingga alas papan pada saat diletakkan pot bunga tidak akan mudah goyang dan tetap kokoh menahan berat dari pot tanaman. Tips agar alas papan ini menjadi kuat dan kokoh, pastikan kerapatan antara alas papan dan sisi dari balok yang akan menjadi penyangga alas papan ini. Jadi, jangan ragu untuk mencabut kembali pakunya jika teman-teman merasa bahwa alas papan dan sisi balok tersebut kurang kuat atau kurang pakem dalam menyangga si alas papan, karena nantinya akan terlihat doyong pada saat kita sudah meletakkan pot tanaman. Nah, sekarang alas papannya sudah selesai terpasang. Saatnya untuk memasang kedua paku pada sisi
bagian atas sebagai tempat untuk menggantung, untuk memasang tali rafia, sehingga alas papan tanaman ini mudah digantung di mana saja kita ingin letakkan. Nah, saatnya untuk memasang tali penggantung. Jika teman-teman punya kawat besi, maka mungkin akan lebih bagus. Tetapi karena saya hanya punya tali rafia, maka saya menggunakan tali rafia. Tapi tahan kok, karena selama ini saya menggunakan tali rafia. Oh iya, seperti saya sampaikan di awal tadi, jika pot tanaman teman-teman cukup berat, maka teman-teman sebaiknya menggunakan siku besi sehingga papan tanaman ini dapat menyangga pot tanaman yang cukup berat. Ayo, siapa yang gak sabar lihat hasil akhirnya? Yuk kita lihat. Ini dia nih rak tanaman yang sudah jadi, siap untuk digantung. Dan setelah itu, saya bisa mulai menata pot tanaman saya di rak gantung ini sehingga lahan saya yang sempit tetap bisa menampung banyak tanaman. Nah, teman-teman boleh lihat, ini saya syutingnya hanya satu sisi dinding ya. Jadi sebenarnya di dinding saya kiri dan kanan penuh dengan papan tanaman seperti ini. Sehingga dengan lahan yang sempit berukuran 3,5 kali 5, di mana area ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah area duduk dan yang kedua adalah area tempat menanam. Dengan ukuran 3,5 kali 2,5 bisa menampung semua koleksi tanaman saya. Jangan lupa dicoba ya. Oke, next vlog saya akan cerita bagaimana lahan sempit 2 kali 3,5 bisa punya taman cantik seperti kafe. Nah, di Taman Mungil ini kami biasanya melakukan kegiatan membaca, bercengkrama sambil barbeque ataupun kegiatan lainnya. Penasaran kan gimana cara mengolahnya? Nah, jangan lupa ya, saksikan next vlog berikutnya. Nanti saya uraikan dan saya ajarkan bagaimana cara membuat taman cantik seperti kafe meskipun lahan teman-teman sangat sempit. Oke, sampai jumpa. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Juga bagikan buat teman-teman yang lain sehingga video ini bisa memberi inspirasi bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi di cerita Oi berikutnya. Dan terima kasih buat dukungan dan support teman-teman semua untuk memberi kesempatan cerita Oi mengupload video-video inspirasi. Sampai jumpa.